Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel saya bersama saya, Safira Putri Azahra. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita bakal bahas nih sejarah perkembangan bahasa. Nah, ada yang tahu nggak sih asal-muasal bahasa Indonesia tuh kayak gimana? Nah, bahasa Indonesia itu berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting nih teman-teman, sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa. Dalam Alex 2019 disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional Kedua di Jakarta, teman-teman, sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, selanjutnya teman-teman, pada dasarnya tuh bahasa kita tuh diambil dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, mengusir penjajah Belanda, dan meraih kemerdekaan, teman-teman. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada 4 faktor nih yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Lalu yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa seperti dalam bahasa Jawa, ngokok kromo, atau dalam bahasa Sunda, kasar lemes, atau perbedaan bahasa, kasar dan halus. Nah, yang ketiga teman-teman, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, yang keempat, yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Nah, selanjutnya, periode perkembangan bahasa sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada periode ini, muncullah Inlands Orderwich Komisi. Nah, bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Ahli pendidikan Belanda, Dr. G.J. Nieuwenhuis, memberikan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut persamaan hak dan kedudukan. Nah, selanjutnya itu akhirnya didirikan Inlandis Underwich Komisi bagi para pemuda yang ingin belajar bahasa Belanda, dan dapat kita ketahui semua, melalui organisasi tersebut, akhirnya lahirlah pemikiran untuk memiliki alat pemersatu, yaitu bahasa. Nah, selanjutnya teman-teman, pada tahun 1901, disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C. H. A. van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab logat Melayu. Selanjutnya, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku yang diberi nama Komisi for the Lecture atau Taman Bacaan Rakyat. Nah, yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Selanjutnya, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Bukti sejarah memperkuat dugaan tersebut seperti Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang tahun 684, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, Prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang berisi Prai Nagari dan berbahasa Melayu kuno. Jadi, bahasa Melayu itu sudah digunakan pada zaman Kerajaan Sriwijaya, teman-teman, terutama digunakan untuk perdagangan. Nah, selanjutnya, periode perkembangan bahasa pada era Sumpah Pemuda tahun 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Nah, yang pertama, muncullah Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, yang kedua, muncullah Angkatan Pujangga Baru tahun 1933
yang dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Selanjutnya yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Dari hasil kongres tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tahun 1942 sampai 1945 teman-teman. Dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, tepat tadi pasal 36 teman-teman. Nah, yang terakhir, muncullah Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Salah satu tokohnya yaitu Chairil Anwar. Kalian pada tahu nggak sih Chairil Anwar itu siapa? Nah, dia itu seorang penyair terkemuka di Indonesia, teman-teman. Diperkirakan dia telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi, teman-teman. Nah, selanjutnya ada periode proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang. Nah, yang pertama, pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Nah, selanjutnya yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Hal ini salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 16 Agustus 1972, Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan menjadi EYD sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Nah, yang keempat, menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah pada tahun 1975. Nah, yang terakhir teman-teman, Kongres Bahasa Indonesia ketiga pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, teman-teman. Nah, sekian dari saya, teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat ya, teman-teman, untuk kedepannya. Kita jangan malu untuk menggunakan bahasa Indonesia, harus bangga, harus mencintai bahasa sendiri. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.